Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka ikutilah jalanku. Niscaya Allah juga mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Saudara-saudara sekalian, makna ayat di atas sangatlah mendalam karena berkaitan dengan perasaan atau berkaitan dengan hati, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tujuan pokok kita atau tujuan utama kita sebagai hamba Allah, yaitu mencintainya dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, semata-mata untuk memperoleh ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita ditanya, apakah kamu atau engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umumnya atau mungkin kita semua yang beragama Islam akan menjawab, kita atau aku, saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang dikatakan cinta tentu ada pembuktian, bukan cuma diucapkan dengan kata-kata semata. Tentu ada ujian, cobaan atau pembuktian, ada usaha yang dilakukan sehingga seorang hamba dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan benar sebenar-benarnya, maka ulama-ulama tasawuf dan para pengikut ulama sufi memberikan tuntunan atau memberikan jalan bahwa untuk mencintai Allah, seseorang harus melakukan 3 hal atau 3 perkara. Hal yang pertama, orang yang dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang memperbanyak atau sering menyebut nama Allah, nama Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Pengampun. Ini adalah ciri-ciri pertama orang yang dikatakan mencintai Allah, yaitu memperbanyak mengucapkan atau menyebut nama Allah. Diibaratkan kita manusia apabila mencintai sesuatu, mencintai seseorang, maka kita akan sadar atau tidak sadar sering menyebut nama orang yang kita cintai. Demikian juga dengan Allah. Orang yang mencintai Allah pasti akan sering menyebutnya, baik atau dalam situasi apapun pasti sering menyebutnya.
Olehnya itu orang-orang sufi, orang-orang tasawuf memperbanyak kalimat-kalimat yang mengandung asma Allah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat zikir. Yang kedua, tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang berbuat atau orang yang memperbanyak amalan-amalan, amal-amal soleh, yaitu memperbanyak ibadah yang dari segi perbuatan atau kelakuan. Jadi orang yang bagus perangainya, banyak amal ibadahnya, banyak sedekahnya sesuai dengan kemampuannya, banyak melakukan pemikiran-pemikiran untuk kesejahteraan atau keselamatan umat manusia, maka inilah orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak ibadahnya, ibadah wajib, ibadah sunnah, maka inilah pembuktian bahwa orang tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila orang mengatakan bahwa saya mencintai Allah Subhanahu wa taala namun tidak memperbanyak ibadah, tidak memperbanyak amal soleh, maka sangatlah diragukan atau sudah dapat dipastikan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu masih di bawah standar atau diragukan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengingat di dalam dirinya, mengingat di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa cinta, rasa rindu, rasa takut, rasa bergantung kepada hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ibaratkan contoh bahwa apabila kita menyukai sesuatu, menyukai seseorang, tentu orang yang kita sukai itu akan selalu ada di dalam pikiran, di dalam ingatan kita, di dalam rasa kita. Kita merasa nyaman apabila kita senantiasa mengingatnya, apalagi kita bertemu dengannya. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia baru merasakan kenyamanan yang luar biasa apabila dia bersama Allah. Dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah saudara-saudara sekalian 3 hal yang harus dimiliki oleh orang yang mengatakan atau orang yang termasuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama-ulama sufi dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Dan demikianlah saudara-saudara sekalian pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikategorikan orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita manusia atau hamba yang terpilih didekatkan kepada dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.